Salah satu prinsip penting dalam pengelolaan keuangan negara adalah prinsip akuntabilitas. Dalam pelaksanaannya, bagaimana cara pemerintah pusat dan daerah memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja? A. Menyediakan laporan yang lengkap dan komprehensif setiap akhir tahun anggaran. B. Melibatkan auditor independen dalam seluruh tahap perencanaan dan evaluasi. C. Mengembangkan sistem pelaporan internal yang akurat dan otomatis. D. Melakukan audit secara berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, untuk menjaga kualitas laporan keuangan. E. Menetapkan indikator kinerja utama, IKU, yang jelas dan dapat diukur sebagai acuan dalam evaluasi kinerja. Pemerintah pusat dan daerah memastikan transparansi dan akuntabilitas anggaran berbasis kinerja dengan menetapkan indikator kinerja utama, IKU, yang jelas dan dapat diukur sebagai acuan evaluasi kinerja. Ini memungkinkan pengukuran yang objektif dan memudahkan evaluasi pencapaian tujuan anggaran. 2. Bagaimana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah, PAD, dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah sesuai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik? A. Meningkatkan tarif pajak dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. B. Meningkatkan pendapatan daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam lokal. C. Mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi dengan sistem digital yang transparan. D. Melakukan efisiensi belanja daerah dan mengalokasikan PA. D. Untuk program pembangunan prioritas. E. Memperluas basis pajak dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pendapatan asli daerah, PAD, dengan memperluas basis pajak melalui mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan, karena langkah ini memastikan peningkatan pendapatan tanpa menambah beban masyarakat secara signifikan. 3. Dalam sistem transfer keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, terdapat dana alokasi umum, DAU, dan dana alokasi khusus, DAK. Apa perbedaan mendasar antara kedua jenis dana ini dalam konteks distribusi keuangan? ADAU bertujuan untuk memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah, sementara DAK untuk kegiatan spesifik yang mendukung pembangunan daerah. BDAU digunakan untuk mendukung anggaran belanja rutin, sementara DAK untuk proyek-proyek prioritas. CDAU diberikan tanpa syarat khusus, sedangkan DAK disesuaikan dengan kebutuhan sektoral. DDAU meningkatkan kapasitas fiskal daerah, sedangkan DAK memperkuat sektor-sektor strategis. EDAU dan DAK, keduanya berperan penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah. Perbedaan mendasar antara dana alokasi umum, DAU, dan dana alokasi khusus, DAK, adalah DAU bertujuan untuk memperkecil kesenjangan fiskal antar daerah, sementara DAK digunakan untuk kegiatan spesifik yang mendukung pembangunan daerah. 4. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, bagaimana peran dana bagi hasil, DBH, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah penghasil sumber daya alam? ADBH digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar di daerah penghasil. BDBH membantu daerah penghasil meningkatkan layanan kesehatan dan pendidikan. CDBH digunakan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal melalui program-program pemberdayaan masyarakat, DDBH. Memfasilitasi pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, EDBH berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan layanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, dana bagi hasil, DBH, berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam, melalui peningkatan layanan publik. 5. Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, bagaimana mekanisme kontrol pemerintah terhadap pengeluaran negara yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran? A. Pengawasan dilakukan secara berkala melalui audit internal dan eksternal. B. Setiap kementerian, lembaga wajib menyusun laporan belanja negara yang transparan dan dapat diakses publik. C. Penggunaan anggaran diawasi oleh Inspektorat Jenderal dan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK.
D. Pengawasan dilaksanakan melalui sistem akuntabilitas yang komprehensif. E. Kontrol dilakukan melalui evaluasi kinerja dan penyesuaian alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan nyata. Mekanisme kontrol pemerintah terhadap pengeluaran negara yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran dilakukan melalui pengawasan berkala oleh audit internal dan eksternal. 6. Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum keuangan negara, siapa yang berwenang melakukan tindakan hukum terhadap pejabat atau badan yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran? A. Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, melalui audit dan rekomendasi perbaikan. B. Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dengan wewenang melakukan penegakan hukum. C. Kementerian Keuangan melalui sanksi administratif. D. Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dalam kasus yang melibatkan sektor keuangan. E. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dalam hal pelanggaran terkait pengelolaan kas negara. Dalam konteks pelanggaran terhadap hukum keuangan negara, jawaban yang paling tepat adalah Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dengan wewenang melakukan penegakan hukum. KPK memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap tindakan korupsi, termasuk penyalahgunaan anggaran. Sementara instansi lain juga memiliki peran masing-masing, KPK khususnya fokus pada penegakan hukum. 7. Dalam akuntansi pemerintahan, pengakuan pendapatan dilakukan berdasarkan asas kas. Bagaimana mekanisme pengakuan pendapatan dalam sistem ini? A. Pendapatan diakui saat kas diterima oleh pemerintah. B. Pendapatan dicatat saat ada penerimaan yang nyata dari transaksi ekonomi. C. Pendapatan diakui ketika uang sudah tersedia dalam kas pemerintah. D. Pendapatan diakui sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada periode berjalan. E. Pendapatan dicatat ketika ada kepastian penerimaan kas dari sumber yang sah. Dalam akuntansi pemerintahan berdasarkan asas kas, mekanisme pengakuan pendapatan adalah pendapatan diakui saat kas diterima oleh pemerintah. Asas kas berarti pendapatan dicatat pada saat kas benar-benar diterima, bukan pada saat transaksi terjadi atau ada komitmen penerimaan. 8. Apa peran laporan keuangan pemerintah dalam pengambilan keputusan fiskal pemerintah pusat? A. Sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja penggunaan anggaran publik. B. Sebagai sumber informasi yang penting untuk menentukan alokasi anggaran ke sektor-sektor strategis. C. Untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. D. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun kebijakan fiskal yang berkelanjutan. E. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai realisasi anggaran dan efektivitas belanja negara. Peran laporan keuangan pemerintah dalam pengambilan keputusan fiskal pemerintah pusat mencakup beberapa aspek, tetapi jawaban yang paling tepat adalah sebagai sumber informasi yang penting untuk menentukan alokasi anggaran ke sektor-sektor strategis. Laporan keuangan memberikan data yang diperlukan untuk analisis dan perencanaan anggaran, membantu pemerintah dalam membuat keputusan yang lebih baik mengenai alokasi sumber daya. 9. Dalam analisis statistik, data kuantitatif sering digunakan untuk perencanaan anggaran. Apa jenis analisis statistik yang paling tepat digunakan untuk memprediksi kebutuhan anggaran dalam jangka panjang, berdasarkan tren pertumbuhan ekonomi? A. Analisis regresi untuk memprediksi hubungan variabel ekonomi dan anggaran. B. Uji korelasi untuk mengetahui keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran. C. Analisis deret waktu untuk memproyeksikan tren keuangan di masa depan. D. Analisis deskriptif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai pertumbuhan ekonomi. E. Uji ANOVA untuk membandingkan pengeluaran antar sektor dalam beberapa periode. Jenis analisis statistik yang paling tepat digunakan untuk memprediksi kebutuhan anggaran dalam jangka panjang, berdasarkan tren pertumbuhan ekonomi, adalah analisis deret waktu untuk memproyeksikan tren keuangan di masa depan. Analisis deret waktu memungkinkan untuk menganalisis data historis dan mengidentifikasi pola serta tren yang dapat digunakan untuk meramalkan kebutuhan anggaran di masa depan. 10. Ketika mengumpulkan data untuk analisis keuangan daerah,
Metode sampling mana yang paling tepat untuk memastikan representasi yang valid dari populasi? A. Random sampling untuk mendapatkan data yang representatif dan tidak bias. B. Stratified sampling untuk memastikan semua subpopulasi terwakili. C. Systematic sampling untuk efisiensi pengumpulan data dalam jumlah besar. D. Cluster sampling untuk analisis lebih mendalam pada wilayah tertentu. E. Purposive sampling untuk memperoleh data dari kelompok yang relevan dengan kebutuhan studi. Metode sampling yang paling tepat untuk memastikan representasi yang valid dari populasi dalam analisis keuangan daerah adalah stratified sampling untuk memastikan semua subpopulasi terwakil. Stratified sampling membagi populasi menjadi subpopulasi, strata, yang relevan, sehingga setiap kelompok terwakili dengan baik dalam sampel, memastikan representasi yang lebih akurat dalam analisis. 11. Dalam konteks hubungan keuangan pusat dan daerah, bagaimana teori desentralisasi fiskal mempengaruhi alokasi anggaran antar daerah? A. Desentralisasi fiskal mendorong alokasi anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. B. Teori ini memperkuat kemandirian daerah dalam mengelola sumber daya keuangan mereka. C. Desentralisasi fiskal meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran di tingkat daerah. D. Teori ini memastikan keadilan distribusi anggaran antara daerah yang memiliki kapasitas fiskal berbeda. E. Desentralisasi fiskal memungkinkan daerah untuk merespons lebih cepat terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Dalam konteks hubungan keuangan pusat dan daerah, pengaruh teori desentralisasi fiskal terhadap alokasi anggaran antar daerah dapat dilihat dari beberapa aspek. Jawaban yang paling tepat adalah desentralisasi fiskal mendorong alokasi anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah. Desentralisasi fiskal memungkinkan daerah untuk menentukan prioritas dan alokasi anggaran berdasarkan kebutuhan spesifik mereka, sehingga lebih responsif terhadap kondisi lokal. 12. Dalam sistem ekonomi makro, pengeluaran pemerintah termasuk dalam komponen pendapatan nasional. Bagaimana pengeluaran ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara? A. Pengeluaran pada proyek-proyek strategis mempercepat pembangunan ekonomi nasional. B. Belanja pemerintah meningkatkan konsumsi dan mendorong daya beli masyarakat. C. Pengeluaran negara pada sektor pendidikan dan kesehatan berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. D. Pengeluaran pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada infrastruktur publik. E. Pemerintah dapat mendorong inovasi dan produktivitas melalui alokasi belanja yang tepat. Pengeluaran pemerintah dalam sistem ekonomi makro dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara melalui beberapa cara. Jawaban yang paling tepat adalah pengeluaran pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi pada infrastruktur publik. Investasi pada infrastruktur publik, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, dapat meningkatkan efisiensi ekonomi, menarik investasi swasta, dan menciptakan lapangan kerja, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. 13. Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan lingkungan ekonomi? A. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan melalui musyawarah rencana pembangunan, Musrenbang. B. Menyesuaikan alokasi anggaran berdasarkan data ekonomi terbaru dan tren perkembangan daerah. C. Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyusunan RAPBD. D. Melakukan kajian komprehensif terhadap prioritas pembangunan daerah. E. Berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menyelaraskan kebijakan fiskal daerah dengan nasional. Strategi pemerintah daerah dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perubahan lingkungan ekonomi yang paling tepat adalah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan melalui musyawarah rencana pembangunan, Musrenbang. Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka terakomodasi dalam anggaran, menjadikan RAPBD lebih relevan dan responsif. 14. Dalam konteks keuangan negara, mengapa penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran negara? A. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. B. Agar negara dapat memenuhi kewajiban hutang dan menjaga reputasi di pasar internasional. C. Untuk memastikan stabilitas fiskal dan menghindari defisit yang berkepanjangan.
D. Agar alokasi anggaran tetap dapat mendukung program-program pembangunan jangka panjang. E. Untuk memastikan anggaran negara mencerminkan prioritas pembangunan nasional yang tepat. Penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran negara, karena untuk memastikan stabilitas fiskal dan menghindari defisit yang berkepanjangan. Keseimbangan ini penting untuk menjaga kesehatan keuangan negara, menghindari akumulasi utang yang berlebihan, dan memastikan bahwa pemerintah dapat terus menjalankan fungsi-fungsi dasar tanpa mengalami kesulitan keuangan. 15. Dalam penerapan desentralisasi fiskal, salah satu tantangan adalah ketimpangan fiskal antara daerah yang kaya sumber daya dan yang miskin sumber daya. Bagaimana strategi pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan ini? A. Meningkatkan alokasi dana alokasi umum, DAU, untuk daerah miskin sumber daya. B. Mendorong diversifikasi ekonomi di daerah dengan sumber daya terbatas. C. Memberikan dana alokasi khusus, DAK, untuk proyek infrastruktur di daerah tertinggal. D. Memfasilitasi kerjasama antar daerah dalam pengelolaan potensi sumber daya. E. Membangun sistem pembagian dana bagi hasil, DBH, yang lebih adil dan proporsional. Strategi pemerintah pusat untuk mengatasi ketimpangan fiskal antara daerah yang kaya sumber daya dan yang miskin sumber daya adalah meningkatkan alokasi dana alokasi umum, DAU, untuk daerah miskin sumber daya. Meningkatkan alokasi DAU dapat membantu daerah yang kurang beruntung dalam hal sumber daya untuk mendapatkan dana yang cukup guna membiayai belanja publik dan mendukung pembangunan, sehingga mengurangi ketimpangan fiskal. 16. Salah satu tujuan dari transfer keuangan pusat ke daerah adalah untuk memperbaiki keseimbangan fiskal. Bagaimana peran dana perimbangan dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif? A. Memfasilitasi koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan fiskal. B. Memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam rangka menjalankan otonomi daerah. C. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar di daerah dengan anggaran terbatas. D. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah dalam penggunaan dana publik. E. Membantu daerah membiayai belanja publik dan mengurangi kesenjangan fiskal. Peran dana perimbangan dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang efektif adalah membantu daerah membiayai belanja publik dan mengurangi kesenjangan fiskal. Dana perimbangan memberikan sumber pendanaan yang diperlukan untuk belanja publik di daerah, sehingga membantu mengatasi kesenjangan fiskal dan memastikan bahwa daerah memiliki cukup sumber daya untuk menjalankan program-program pembangunan. 17. Dalam hubungan keuangan antara pusat dan daerah, salah satu instrumen penting adalah dana transfer. Bagaimana dana transfer berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi daerah? A. Menjamin kesinambungan pembiayaan daerah untuk program-program pembangunan. B. Menstabilkan pendapatan daerah yang fluktuatif akibat ketergantungan pada sektor tertentu. C. Mendorong daerah untuk lebih inovatif dalam mengelola potensi lokal. D. Mengurangi ketimpangan ekonomi antar daerah melalui distribusi yang adil. E. Menyediakan dana cadangan bagi daerah untuk menghadapi situasi darurat ekonomi. Dana transfer berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi daerah melalui menstabilkan pendapatan daerah yang fluktuatif akibat ketergantungan pada sektor tertentu. Dengan memberikan aliran dana yang lebih stabil, dana transfer membantu daerah mengurangi dampak negatif dari fluktuasi pendapatan yang sering terjadi akibat ketergantungan pada sektor tertentu, sehingga mendukung stabilitas ekonomi jangka panjang. 18. Menurut teori ekonomi, pengeluaran pemerintah memiliki dampak multiplier terhadap perekonomian. Bagaimana pengeluaran pemerintah daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal? A. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui belanja publik yang terarah. B. Mendorong investasi swasta melalui pembangunan infrastruktur dasar. C. Membuka lapangan kerja baru dengan mengalokasikan anggaran pada sektor produktif. D. Menyediakan stimulus bagi sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan lambat. E. Meningkatkan pendapatan asli daerah, PAD, dengan memperkuat sektor ekonomi lokal. Pengeluaran pemerintah daerah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal
melalui mendorong investasi swasta melalui pembangunan infrastruktur dasar. Pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk investasi swasta. Ini dapat menarik lebih banyak investasi, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. 19. Dalam akuntansi pemerintah, pencatatan aset tetap memerlukan penilaian yang tepat. Bagaimana cara pemerintah memastikan bahwa pencatatan aset dilakukan dengan benar sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku? A. Mengadakan inventarisasi aset secara berkala untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. B. Melakukan penilaian aset dengan menggunakan metode yang sesuai standar akuntansi. C. Menerapkan sistem informasi manajemen aset yang terintegrasi. D. Melibatkan auditor internal dalam proses verifikasi pencatatan aset. E. Menyusun laporan aset yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Cara pemerintah memastikan bahwa pencatatan aset dilakukan dengan benar sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku adalah mengadakan inventarisasi aset secara berkala untuk memastikan kelengkapan dan akurasi data. Inventarisasi aset secara berkala membantu memastikan bahwa semua aset tercatat dengan tepat, serta memperbarui data yang mungkin sudah tidak akurat, sehingga mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset. 20. Salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah meningkatkan efisiensi belanja daerah. Bagaimana pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi belanja? Untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, A. Mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak ekonomi luas. B. Menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja untuk setiap program. C. Melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan proyek pembangunan. D. Menggunakan teknologi informasi untuk mengoptimalkan proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran. E. Melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi hasil program pembangunan daerah. Pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dengan cara menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja untuk setiap program. Dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki indikator kinerja yang jelas, sehingga alokasi anggaran dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, serta memastikan bahwa hasil yang dicapai sesuai dengan tujuan pembangunan yang diinginkan.